berita yang cukup hangat baru-baru ini yaitu tentang Perpres soal miras dan beberapa waktu lalu memang Presiden sudah mencabut tentang Perpres tersebut. PKS juga menyatakan tidak setuju dengan adanya Perpres tersebut. Namun yang saat ini justru yang lagi diperbincangkan tentang undang-undang tentang Perpres nomor 10 tahun 2021 itu adalah tentang bidang usaha penanaman modal yang saat ini difokuskan untuk UMKM yang dimana investor bisa menginvestasikan uangnya dalam bidang-bidang UMKM seperti kerupuk, keripik pek, dan sejenisnya. Karena kita tahu sebelumnya itu hanya yang memegang UMKM, yaitu pedagang-pedagang kecil. Ini pendapat PKS sendiri seperti apa, Pak? Ya itu ya yang kami sayangkan. Nah, semuanya ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Artinya sesungguhnya proteksi dari pemerintah terhadap UMKM ini tentu harus tetap dilakukan karena kita ingin ekonomi yang meningkat ini justru mengandalkan UMKM dari kita sendiri. Kalau kemudian tidak ada proteksi terhadap UMKM, sekali lagi ya, mohon maaf kita akan hanya sekedar menjadi penonton dan justru menjadi konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan dari luar. Ya, dan ini tentu tidak menguntungkan bagi ekonomi kita dalam jangka panjang. Baik. Pak Saiku, dari sejumlah aturan pro dan kontra yang kita tahu selama ini dalam kepemimpinan Presiden Jokowi atau pemerintah, apakah benar kalau PKS merasa hal ini dapat menjadi angin segar bagi PKS untuk merebut hati masyarakat pada Pilpres di 2019 nanti? Ya itu salah satu harapan bahwa kami mengkritisi seperti ini karena ingin sesungguhnya jalannya pemerintah ini akan lebih baik ya sesuai dengan apa yang kami dengar dari masyarakat. Dan kita melihat juga dalam survei Litbang Kompas di akhir 2020 menyatakan tingkat kepuasan terhadap pemerintah sekarang mengalami penurunan. Ya tentu ini sebagai sebuah harapan ya bahwa dari elemen-elemen yang melakukan kritisisasi terhadap jalannya pemerintah, saya kira ingin perbaikan. Nah ini yang kemudian kita berharap ya memberikan nanti kedepannya mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan PKS ya untuk mencari solusi-solusi terbaik dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri kita. Sehingga mudah-mudahan tadi salah satu obsesi kami ya di 2024 harapannya PKS bisa mendapatkan lebih besar lagi. Ya, Pak Saiku, ini kan pandemi COVID-19 sudah berjalan 1 tahun lebih, tapi masih belum ada tanda-tanda terlihat bahwa corona ini akan hilang dari bumi Indonesia. Nah ini Pak Saiku komentarnya bagaimana nih dengan keseriusan pemerintah sejauh ini dalam menangani COVID-19? Yang tentu saja diperlukan ini adalah masalah keteladanan ya. Kita tidak berharap kebijakan-kebijakan itu kontraproduktif dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh apa yang dilakukan dalam beberapa waktu yang lalu di Maumere ya. Artinya kita pada satu sisi ingin menegakkan protokol COVID-19 secara tegas dan menjadikan upaya penyelamatan dari sisi kesehatan, tapi ada bagian-bagian tertentu yang justru dilanggar oleh pemerintah sendiri. Tentu ini ketika dilakukan seperti itu akhirnya nggak punya kewibawaan untuk bisa menegakkan. Akhirnya masyarakat lebih sembarangan juga melakukan pola hubungan di tengah masyarakat, sehingga tentu ini sangat merugikan karena akan bisa dampak COVID bisa lebih panjang. Nah oleh karena itu saya berharap semua elemen menghormati dan kemudian juga bisa memberikan keteladanan sehingga masyarakat yang melihat pemimpinnya tentu akan bisa juga kemudian mengikuti arahan-arahan dari sang pemimpin. Saya kira itu. Lalu bagaimana dengan vaksin yang sudah masuk ke Indonesia? PKS melihatnya apakah cukup optimis dengan adanya vaksin saat ini? Ya, vaksin salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran itu dan memberikan proteksi.
tetapi vaksin saja tidak cukup. Saya kira pola yang tadi kita protokol COVID-19 adalah itu proteksi awal bagaimana kita tidak terkena COVID-19. Ya, apalagi dengan tingkat keterbatasan vaksin yang diberikan pada masyarakat juga belum signifikan secara meluas. Tentu sekali lagi proteksi yang paling awal ini tentu perlu dari kesadaran kita semuanya untuk menjaga protokol COVID-19 dengan ketat. Ya, jadi kalau itu dilakukan oleh kita, ya mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar. Dengan ketat pun masih mungkin terkena, apalagi kalau kita longgar. Dan apalagi ketika kita menemukan varian-varian baru dari jenis COVID-19 ini, tentu ini menjadi satu hal yang memang perlu juga lebih diantisipasi lagi. Saya kira itu ya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak Saiku. Pak Saiku, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan Idul Fitri. Nah, ini bagaimana nih Pak tanggapannya? Karena masih suasananya seperti tahun lalu, tidak boleh sholat tarawih, terus salat Id juga tidak bisa, dan pulang kampung tidak bisa. Ini bagaimana Pak? Ya, semua perlu dengan kearifan ya, dan semua saling memahami, sehingga dengan adanya tadi sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat yang lebih efektif, ya pola hubungan yang lebih dekat, insya Allah sih nggak akan menimbulkan gejolak-gejolak. Tapi dengan pola-pola yang tadi tidak memberikan keteladanan dan sebagainya, tentu ini kita juga khawatir nanti ada hal-hal yang muncul gejolak. Nah ini untuk sholat kok nggak boleh, untuk ini makanya perlu tadi sekali lagi hubungan yang betul-betul pola komunikasi yang harus dibangun, sosialisasi yang perlu kita lakukan. Insya Allah masyarakat lebih paham ya dengan bagaimana upaya-upaya untuk menjaga protokol COVID-19 dan kesehatan karena untuk diri mereka sendiri. Nah, yang penting ini semua punya komitmen bersama yang harus dijalani bersama, jangan sampai kemudian untuk sebagian dilakukan komitmen, sebagian yang lain justru dilanggar. Nah, dengan demikian mudah-mudahanlah berbagai event-event yang akan kita lalui, apalagi dalam suasana prosesi ibadah ya, di hari raya, pada saat Ramadan, insya Allah suasana-suasana ini justru kita berharap mudah-mudahan dengan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berharap mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera usai dari negeri kita Indonesia. Ya, baik. Tetap berharap konsisten dan semoga semua masyarakat tetap menahan diri untuk tidak keluar rumah agar tidak menyebarkan virus-virus corona seperti itu ya Pak Saiku, dan tetap menjalankan protokol dengan ketat. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saiku, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, sudah bergabung bersama kami di program Meet the VVIP. Sukses selalu Bapak, terima kasih atas wawancara dan informasinya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses semua bagi kita ya. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Presiden PKS yaitu Bapak Ahmad Saiku. Dan kami tetap mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Saya Gesni Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.